Sejarah keturunan dan perjalanan marga Sitompul. Sitompul dari awal hingga perkembangannya mengalami perjalanan yang panjang. Dimulai dari Onan Raja Baligi bergerak ke Gurgur hingga ke Silindung, terus ke Pahai, Sibolga, Sipiro, Padang Sidimpuan hingga ke Tanah Rantau. Menurut cerita di desa Gurgur Air Raja inilah Raja Toga Sitompul bertempat tinggal dan hidup bersama masyarakat di sana. Dia kawin dengan seorang putri yang cantik jelita namanya Bunga Marsondang Boru Siregar. Suatu ketika Raja Toga Sitompul sedang santai duduk di atas pohon sambil menikmati indahnya kawasan gunung dan Tau Toba. Dalam hatinya, dia berdoa dan meminta kepada Opu Mulajadi Nabolon agar ditunjukkan seorang putri atau gadis untuk dijadikan istri agar hidupnya tidak kesepian. Ketika sadar dari alam angan-angannya, dia melihat ke bawah, muncul sebuah bunga yang sangat cantik dan mengeluarkan cahaya putih. Dia pun turun dari atas pohon hendak memetik bunga yang cantik jelita itu. Ketika dia hendak memetik bunga itu, ternyata bunga tersebut adalah seorang gadis cantik yang tidak ada tandingannya. Mereka pun saling berkenalan dan terjadilah hubungan cinta. Dan gadis tersebut akhirnya menjadi istri dan namanya disebut Bunga Marsondang. Terakhir diketahui Bunga Marsondang adalah Boru Siregar. Dari hasil pernikahan Raja Toga Tompul dengan Bunga Marsondang dikaruniai satu orang anak yaitu Hobol Batu. Bunga Marsondang sangat sayang terhadap anaknya Hobol Batu. Semua ilmu yang dimiliki Bunga Marsondang diturunkan kepada anaknya, dan setelah besar Hobol Batu pun dikawinkan. Istri Hobol Batu ada dua orang, yaitu pertama Boru Sinaga dan istri kedua Boru Situmorang. Dari istri pertama Boru Sinaga lahir dua orang anak, yaitu Sabar di Laut atau Lumban Toruan dan Handang di Laut atau Lumban Dolo. Dari istri kedua, Boru Situmorang lahir tiga anak. Anak pertama adalah Sabuna Begu atau Siring Kiron. Anak kedua lahirlah seorang anak perempuan namanya Mariana atau dikenal sebagai Boru Tompul Supur Puron. Dan anak ketiga adalah Lintong Ditau atau si Bange-Bange. Dari Gurgur, Opu Hobol Batu dan keturunannya atau Pomparan pindah ke arah Rura Silindung bersamaan dengan marga lain seperti Nyai Pos-Pos dan Siombing. Mereka berjalan kaki menelusuri lereng Bukit Barisan menuju Rura Silindung. Pertama kali mereka singgah di Huta Barat. Bukti sejarah menunjukkan bahwa di Huta Barat Tarutung terdapat sebuah perkampungan bernama Huta Sitompul, dan sekarang ini masih terdapat di sana sebuah rumah marga Sitompul. Dari Huta Barat, sebagian Pomporan Sitompul pindah ke Lumban Siagian dan terakhir di Simalaila yang sekarang dikenal Desa Sitompul. Ketika mereka sampai di Tarutung Rura Silindung, yang berkuasa waktu itu adalah Guru Mangaloksa dan keturunannya. Keturunan marga Sitompul tinggal di Tarutung, tepatnya Desa Sitompul. Sabar di Laut membangun rumah di daerah bagian bawah disebut Lumban Toruan, dan Handang di Laut membangun rumah di bagian atas Lumban Dolo, dan Lintong Ditau membangun rumah di daerah Bange-Bange, makanya disebut si Bange-Bange. Dan Sabuna Begu tinggal di bibir gua. Dia selalu dikunjungi oleh abang dan adiknya, makanya disebut daerah Sitingkiron dan menjadi Siringkiron. Sejak itulah Sabar di Laut selalu dipanggil Sitompul, Lumban Toruan, Handang di Laut dipanggil Sitompul Lumban Dolo, Sabuna Begu dipanggil Sitompul Siringkiron, dan Lintong Ditau dipanggil Sitompul si Bange-Bange. Ketika tim sejarah turun ke Desa Sitompul, Opu Dorka Sitompul yang lahir di Desa Sitompul dan kini masih tinggal di sana menunjukkan letak wilayah Lumban Toruan
wilayah Lumbandolo, wilayah Siringkuron, dan wilayah Sibange. Semuanya masih di wilayah Desa Sitompul yang sekarang. Bahkan menurut Opu Dorka Sitompul, di atas Desa Sitompul terdapat bukit atau tombak milik masing-masing. Sebelah sana adalah tombak Nilumban Toruan, sebelah sana lagi tombak Nilumban Dolo, sebelah situ tombak Ni Siringkiron, dan sebelah yang itu tombak Sibange-bange. Katanya menjelaskan sambil menunjuk bukit yang ada di atas desa tersebut. Dijelaskan ketika pada awalnya tinggal di Desa Sitompul, selain wilayah untuk tempat tinggal juga mereka mewarisi tombak atau bukit. Waktu kecil saya masih ingat, kami anak-anak pergi ke tombak untuk mencari kayu bakar, dan hingga sekarang tidak ada marga lain yang mengaku tombak tersebut selain Sitompul, kata HP Sitompul, anak dari Opu Dorkas. Di sanalah mereka tinggal dan berketurunan. Sementara itu, Empu Obol Batu terus menelusuri gunung, lembah dan gunung sampai ke laut, ke Luat Pahai, terus ke Sipiro, Parang Sidempuan, dan Gunung Tua. Di daerah-daerah tersebut, dia melihat bahwa ada kehidupan. Dia pun kembali ke Tarutung dan menceritakan bahwa di daerah yang dia jalani ada kehidupan baru yang lebih baik. Dia pun menyuruh pomparannya ke sana membuka lahan pertanian. Demikianlah tahun demi tahun, keturunan Sitompul yang ada di Tarutung hijrah secara pelan-pelan ke Luat Pahai dan daerah Sipiro, Tapanuli Selatan. Mereka menelusuri lereng gunung sampai ke daerah Pahai, namun ada yang terus melanjutkan perjalanan sampai ke Sipiro dan Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Dari Luat Pahai, ada yang turun lewat gunung dan lembah sampai ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Dari Tarutung ada juga yang merantau ke Lagu Botia, itu Opu Jarangar, anak kelima dari Datu Manggiling. Karena kehidupan di Pahai jauh lebih menjanjikan daripada Sirura Silindung, maka keturunan Sitompul yang ada di Tarutung hijrah setelah mendengar bahwa saudara-saudaranya sudah banyak yang berhasil di Pahai. Sampai generasi ke-8 atau nomor 8 dari Raja Toga Sitompul pada Tarumbu, masih banyak yang hijrah ke Pahai. Di saat itu terjadi Perang Padri dan Perang Bonjol.